Yang paling penting sebenarnya seorang fashion designer itu adalah bisa membaca tren atau apa yang ingin dia hadirkan, konsep apa sih yang pengen dia wujudkan, dan bagaimana hal itu menjadi menarik, menjadi unik dibandingkan dengan apa yang sudah ditawarkan oleh orang-orang di pasar gitu. Dan yang paling penting adalah dia memiliki mata yang kuat untuk bisa melihat sesuatu menjadi satu ide baru gitu. Nah, menurut aku ini penting banget. Ini seperti taste ya, atau sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Taste itu adalah sesuatu yang harus kita biasakan gitu loh. Misalnya aku nih pakai kaos hitam, kemudian pakai cardigan, kemudian pakai celana tenun ikat, itu kan bener-bener satu taste yang kemudian orang berpikir, oh iya ya bisa digituin ya gitu. Jadi satu inspirasi yang kemudian aku coba tawarkan lewat brandku Ikat Indonesia. Indonesia itu punya banyak banget keragaman budaya. Nah, salah satunya kita bisa lihat langsung dari baju adat, dari kebaya. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol langsung sama yang aku yakin teman-teman pasti tahu hasil karyanya. Teman-teman juga pasti sudah menikmati hasil karya baik dari offline ataupun sosial media. Salah satu fashion designer yang terkenal untuk mempromosikan budaya Nusantara. Kali ini aku ngobrol bareng Mas Didit Maulana. Halo Mas. Halo. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya ngobrol sama media Nawacita Indonesia. Apa kabar Mas? Baik, sehat. Sehat ya Mas? Iya. Walaupun nih ya teman-teman mungkin udah tahu nih yang nonton Mas Didit itu karirnya seperti apa, tapi boleh nggak sih Mas diceritain sebenarnya awal karirnya sampai akhirnya bisa menjadi salah satu fashion designer yang terkenal tuh seperti apa sih Mas? Awalnya itu memang kalau passion untuk mendesain itu dari kecil tuh Mbak gitu. Nah, kemudian baru akhirnya menjadi berani untuk mengambil langkah bikin brand itu di tahun 2011. Baru bikin brand sendiri, bikin brand tenun ikat untuk ready to wear awalnya, bikin namanya Ikat Indonesia di tahun 2011. Nah, kalau aku nggak salah sebenarnya awal karirnya itu mungkin kerja di media jadi penyiar radio. Terus abis itu pernah jadi markomnya sebuah brand terkenal. Betul. Dan akhirnya jadi fashion design. Kenapa akhirnya memutuskan menjadi seorang entrepreneur? Padahal kalau kita lihat ya dari awal kan mungkin dari dunia media. Kenapa akhirnya memutuskan untuk dunia yang berbeda? Ya. Gitu, Mas. Jadi ternyata memang dari setiap fase kehidupan kita itu tidak ada yang serba kebetulan dan tidak ada yang sia-sia gitu. Jadi dulu di dunia entrepreneur, di dunia media itu banyak kenalan dengan teman-teman jurnalis, kemudian juga jadi bisa bikin press release, jadi tahu bagaimana sih caranya untuk membuat storytelling, yang kemudian hal itu menjadi bekal yang penting banget ketika kita ingin menyajikan satu cerita atau konsep tentang brand yang mau kita buat gitu. Nah, kemudian kenapa sih tergerak bikin brand sendiri itu sebenarnya karena sebenarnya tujuannya adalah ingin memperkenalkan budaya Indonesia lewat medium yang memang aku suka, dan aku suka fashion. Jadi akhirnya ya udah deh kita perkenalkan budaya ke anak-anak muda ini lewat medium fashion. Akhirnya lahirlah si Ikat Indonesia. Nah, kalau kita tadi bahas tentang budaya Indonesia. Sedangkan kan kita tahu ya, untuk menggunakan budaya Indonesia mungkin ada tantangan tersendiri, Mas. Apalagi anak-anak zaman sekarang, terutama anak muda, itu lebih suka pakaian yang modern. Nah, dalam proses Mas menjadi fashion design, itu kira-kira tantangannya seperti apa sih yang Mas alami selama ini? Tantangannya di awal itu adalah memperkenalkan satu konsep fashion untuk anak muda, tetapi yang relate dengan anak muda. Dalam arti kata adalah bagaimana nih kain-kain atau wastra ini yang biasanya dipakai oleh mereka yang lebih istilahnya lebih mature, lebih senior gitu ya. Kemudian bisa keren dipakai oleh anak muda untuk keseharian mereka. Nah, makanya kan itu tantangan yang memang harus kita atur strateginya baik-baik. Makanya dari situ akhirnya kita ajak teman-teman yang kita kenal untuk memakai busana tenun ikat dalam berbagai macam kegiatan, dan memang fokusnya tuh
apa ya, nggak cuman untuk sesuatu yang formal, tetapi ketika mereka pergi ke kegiatan yang casual juga bisa menggunakan si kain tenun ikat itu gitu. Jadi itu memberikan satu warna baru ya, sehingga anak-anak muda jadi melihat, oh ternyata si tenun ikat ini juga seru dan cocok juga loh dipakai untuk busana ketika kita misalnya yang apa ya, yang bersifat lebih casual gitu. Dan sesuatu yang bersifat casual itu kan lebih sering penggunaannya, sehingga diharapkan mereka juga akan lebih banyak untuk mengabsorb atau membeli kain-kain dari para perajin. Nah, aku mau tanya, tadi ada keinginan untuk mempromosikan. Kalau awalnya nih keputusan untuk menggunakan untuk kain Nusantara, padahal sebenarnya kalau kita lihat secara komersil lebih enak mungkin yang glamour, mungkin yang modern. Apa yang membuat akhirnya jadi pelopor budaya Nusantara itu apa, Mas? Karena apa ya? Pertama aku suka tantangan, dan yang kedua adalah aku itu selalu apa ya, lebih tergerak ketika belum banyak orang yang mengerjakannya. Dan di tahun 2010, 2009 itu belum banyak orang yang mengerjakan si kain wastra, terutama si tenun ikat ini menjadi busana ready to wear. Dan menurut aku itu apa ya, sesuatu yang menarik untuk digarap, dan akhirnya kita explore, coba ke sana, kita keluarkan busana-busananya dari tenun ikat, dari lurik, kemudian dari berbagai macam wastra, dari batik juga, tetapi dengan bentuk-bentuk yang modern, bentuk-bentuk yang anak muda banget. Dan kenapa aku masuk ke sana? Karena aku yakin kalau kita bisa memperkenalkan konsep tersebut, maka anak muda atau pasar itu akan semakin memiliki inspirasi dan semakin banyak ide, sehingga mereka kemudian juga akan menyerap atau membeli ide yang kita tawarkan gitu. Jadi memang jangan nunggu orang lain memulai, tetapi kita harus memulai dari diri kita sendiri, dan lebih baik apabila kita menjadi pelopor atau pemain di pasar tersebut. Nah, kan kita juga tahu walaupun Mas Didit concern terhadap fashion design, tapi sebelumnya selain menyukai bidang desain itu, apakah memang punya keahlian, harus punya keahlian menjahit, atau sebenarnya apa sih keahlian yang harus dimiliki seorang fashion design? Pertama sebenarnya seorang fashion design itu memang harus menguasai secara teknikal ya. Secara teknikal itu harus menguasai misalnya aku juga waktu itu mengambil kursus singkat untuk bikin pola, untuk menjahit, kursus singkat gitu, karena aku harus menguasai apa yang ingin aku masuki, dan aku harus tahu challenge-nya di mana gitu. Nah, kemudian yang paling penting sebenarnya seorang fashion designer itu adalah bisa membaca tren atau apa yang ingin dia hadirkan, konsep apa sih yang pengen dia wujudkan, dan bagaimana hal itu menjadi menarik, menjadi unik dibandingkan dengan apa yang sudah ditawarkan oleh orang-orang di pasar gitu. Dan yang paling penting adalah dia memiliki mata yang kuat untuk bisa melihat sesuatu menjadi satu ide baru gitu. Nah, menurut aku ini penting banget. Ini seperti taste ya, atau sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Taste itu adalah sesuatu yang harus kita biasakan gitu loh. Sesuatu yang ketika kita mix and match, misalnya aku nih pakai kaos hitam, kemudian pakai cardigan, kemudian pakai celana tenun ikat, itu kan bener-bener satu taste yang kemudian orang berpikir, oh iya ya bisa digituin ya gitu. Jadi satu inspirasi yang kemudian aku coba tawarkan lewat brandku Ikat Indonesia. Nah, tapi kalau aku lihat, kan aku pernah ngeliat punya Mas Didi tuh ada collab sama, aku nggak tahu boleh disebutin, sama Starbucks. Itu warnanya orange. Terus tadi aku lihat juga beberapa koleksinya itu banyakan cenderung warna orange. Sebenarnya kiblat Mas sebagai fashion design juga ada pattern warna tertentu atau enggak? Dan apakah memang kalau fashion design itu harus punya identity warna tertentu gitu? Ya, jadi kalau untuk seorang fashion designer itu sebaiknya memang dia memiliki identitas. Apakah identitasnya di warna, atau di siluet, atau identitasnya adalah di konsep yang dia tawarkan. Yang pasti adalah identitas ini selayaknya DNA yang memang harus dipegang, karena ini menjadi satu profiling dari desain yang akan dia keluarkan gitu. Sehingga ketika orang melihat dari jauh tanpa harus menyebutkan merek, orang udah tahu, oh ini
bikinannya Didit nih, oh ini ikat Indonesia nih gitu. Jadi memang dari segi warna, dan itu pun yang kita coba tawarkan dari setiap season, yaitu adalah kita tidak hanya membuat desain aja, tapi kita berkolaborasi dengan perajin juga untuk memunculkan warna-warna yang membuat orang jadi mudah mengidentifikasikan bahwa itu adalah brandnya si Ikat Indonesia ya gitu. Nah, untuk Ikat sendiri, kalau aku nggak salah itu udah 12 tahun. 13 tahun tahun ini. Tahun ini ya, di 13 tahun. Apa sih suka duka dan juga prestasi yang benar-benar bikin kayak Mas Didit, oh oke, ini hasil aku mempromosikan budaya Indonesia. Oke, suka dukanya sebenarnya sebagai entrepreneur ya. Sebagai entrepreneur itu banyak sekali tantangan yang dihadapin gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat itu cuman yang manis-manisnya aja ketika lagi fashion show ditepukin gitu ya. Tapi di belakang itu kan banyak sekali challenge atau tantangan yang kita hadapin ketika misalnya lagi ngeluarin koleksinya nggak laku. Atau misalnya lagi bikin satu projectnya kurang jalan. Nah hal-hal seperti itu yang kemudian tuh membuat seorang fashion designer itu seringnya adalah mengalami patah semangat gitu. Nah itu yang kemudian aku kembangkan menjadi satu modul belajar, di mana sekarang aku bikin kelas mengajar juga nih gitu dari pengalamanku bikin brand. Karena selama beberapa tahun bikin Ikat Indonesia, aku merasa bahwa oh ternyata menjadi entrepreneur itu tidak mudah ya gitu, dan untuk mempelajarinya tuh memang kita harus banyak baca buku, banyak ikut kursus, nggak cuman kursus buat secara teknikal menjadi desainer aja, tapi juga kursus manajemen gitu loh, karena kalau di Indonesia ini kan si desainer harus serba bisa. Betul. Dia juga yang mendesain, dia yang membeli bahan, dia yang menjual karyanya customer, juga, terus dia yang ketemu customer gitu-gitu. Dan jadi ikonnya juga. Iya. Jadi harus punya personal branding sendiri juga kan Mas. Betul. Nah terkait dengan tadi ada patah semangat dan juga personal branding. Nah aku lihat nih sebenarnya Mas Didit selain berkarya dalam fashion design juga punya karya dalam memotivasi anak-anak muda. Banyak banget yang aku baca tuh yang kayak relate lah sama kehidupan anak muda. Sebenarnya awalnya gimana sih Mas akhirnya punya keputusan untuk mungkin kayak bikin podcast tentang ini juga ya di Spotify juga kan. Yeah. Awalnya gimana sih Mas kok bisa seperti itu? Awalnya aku melihat ya bahwa sebenarnya dengan banyaknya atau dengan cepatnya teknologi yang sekarang sedang berkembang, kita tuh banyak hal yang membuat semuanya serba cepat, maunya serba instan. Padahal kan proses itu sesuatu yang tidak secepat ketika orang ngedit video gitu ya. Jadi memang semuanya tuh harus ada proses. Nah itu yang aku pengen sharing sama teman-teman, bahwa tidak semua yang dilihat di dunia digital atau sosial media itu seperti itu gitu. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya yang nggak naik ke layar sosmed atau layar tersebut yang menggambarkan sisi jatuhnya seseorang. Padahal justru ketika dia jatuh terpuruk, justru di situ sebenarnya manusia tuh menemukan titik kekuatan. Dan di situ aku menyadari sepenuhnya bahwa memang dari situlah kemudian orang-orang tuh bisa belajar untuk tumbuh, untuk kuat gitu. Karena mungkin banyak orang yang patah semangat kemudian memilih untuk mundur, padahal mungkin kalau dia terusin lagi sedikit lagi gitu, justru di situ mungkin dia akan mencapai victory gitu. Nah itu aku selalu berusaha. Akhirnya di tahun keberapa bikin Ikat itu, akhirnya aku berpikir aku pengen sharing apa yang sudah aku lewati gitu, karena sebenarnya jujur nggak gampang sih menjalankan brand ya gitu, apalagi buat yang bener-bener saat itu aku pemula banget gitu ya. Kadang beritanya bagus-bagus semua, tapi ketika itu datang ke dunia nyata, dalam arti kata ketika kita harus menggaji karyawan dan segala macam, itu kan benar-benar baru disitulah gitu kelihatan berasa, this is the real life gitu. Nah dari situ kemudian aku mikir oh iya ya, kita harus sharing ini kayaknya nih akan menjadi konten yang nyata gitu loh. Jadi bukan konten yang cuma viral, tapi bagaimana ini kemudian konten-konten yang aku share ini bisa menjadi teman buat semuanya, bahwa it's okay not to be okay, it's okay to feel sad, it's okay to feel you cannot do it gitu, karena ya that's so human. Dan dengan itu justru
kita akan menemukan titik kekuatan baru. Nah, ini kan kakak share itu, aku ingat aku ternyata ngelihat konten kakak yang tentang motivasi ini tuh waktu COVID. Kalau dari kakak sendiri pas ngejalan ikat itu kan COVID kita 3 tahun lah ya. Sedangkan selain kakak punya ikat, kakak juga banyak bikin desain-desain baju untuk pernikahan. Betul. Itu kan dimana pernikahan loss ya. Itu gimana kakak? How you struggle? Ya pasti kalau ketika COVID itu kan kita memang semuanya kena ya gitu. Jadi buat aku justru ketika COVID itu justru memacu untuk kita bikin karya. Jadi ketika COVID itu justru aku merasa aku sangat produktif. Kita keluarin justru berbagai macam produk yang memang relate dengan keadaan yang dibutuhkan saat itu. Dan akhirnya awalnya sih memang sedih banget dan hancur banget karena waktu itu COVID itu datang ketika mau bulan Ramadan ya. Iya. Dan untuk setiap desainer, retailer itu kalau masuk bulan Ramadan kan saatnya mereka panen biasanya. Dan collab dan semuanya gitu kan. Akhirnya waktu itu kan tidak terlaksana gitu. Akhirnya ya di situ kita merasa jatuh, sedih dan segala macam. Tapi akhirnya kita berpikir ini kan semua satu dunia lagi mengalami. Jadi aku berpikir, ayo deh kita bikin sesuatu produk dan at the same time juga kita nyemangatin. Jadi di situ aku banyak banget bikin konten untuk menyemangati teman-teman yang lain yang punya usaha. Ayo yuk kita survive bareng. Ayo how to survive during pandemic. Aku sering bikin kelas, aku sering bikin motivasi buat teman-teman yang lain gitu agar kita sama-sama survive ketika pandemi ini terjadi. Nah, Kak, kalau misalkan sama fashion design tuh sebenarnya jarang kita bisa kayak ngobrol lebih terbuka gitu. Nah, menurut aku, kakak tuh Mas Didi tuh punya kelebihan untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Dan maksudnya bisa mengemukakan apa yang Mas Didi terasakan. Tapi pernah nggak sih dalam perjalanan fashion design ini selama 13 tahun, itu titik terendah Mas Didi tuh apa sih? Boleh nggak di-share? Oke, titik terendahnya itu sebenarnya adalah ada beberapa kali sih gitu ya. Pertama adalah ketika mungkin tahun keempat gitu ya, berpikir bahwa ketika kita nggak ada profit sama sekali, kemudian namanya di mana-mana, namanya bagus, beritanya bagus-bagus terus, tapi secara profit tuh nggak terlihat. Dan di situ yang ngerasa, aduh kayaknya gagal banget deh nih gitu. Dan kemudian banyak sekali sebenarnya titik-titik di mana ketika kita misalnya ditolak klien atau misalnya project ada yang nggak jalan dan segala macam gitu. Kemudian kita langsung cepat-cepat judging diri sendiri bahwa lo nggak bagus atau lo nggak bagus ya kayaknya gitu atau lo nggak terpilih deh gitu. Nah itu hal-hal seperti itu tuh yang ternyata kadang kita itu yang terlalu keras ke diri kita sendiri gitu loh. Dan justru di situ aku berpikir ternyata kayaknya kalau kayak begini pasti orang lain juga ada yang mengalami ya gitu. Jadi ketika aku lagi sedih-sedihnya sih aku nggak mungkin bikin konten, tapi ketika aku udah bisa lebih baik, perasaanku lebih oke, aku udah lebih semangat gitu. Kemudian dari situ mumpung masih ingat, kemudian aku bikin konten gitu tentang gimana sih aku kemarin sedihnya, gimana sih kemarin terpuruknya, gimana hancurnya gitu. Bahkan banyak banget waktu itu yang komen, loh emang Mas Didit juga ngalamin kayak gini ya? Ya iyalah gitu kan. Makanya kita istilahnya entrepreneur pasti mengalami hal-hal tersebut. Mungkin kalau misalnya kita kerja di kantoran nggak terlalu sakit hati, tapi kalau misalnya kita kerja sendiri kan ketika karya kita ditolak orang tuh kita berpikir, wah guenya gagal nih gitu, atau gue nggak bagus nih gitu. Jadi banyak sekali judgement yang kita lemparkan ke diri sendiri. Dan akhirnya dari kumpulan itulah kemudian aku berpikir bahwa kayaknya bagus deh nih kalau kita sharing hal ini ke orang lain. Karena banyak orang yang membutuhkannya juga. Bahwa di dunia nyata ternyata memang kita harus memvalidasi apa yang kita rasakan, kemudian setelah memvalidasi apa yang kita rasakan, kemudian kita bisa mengenali di mana kita bisa menemukan titik penyembuhannya gitu. Wow, benar-benar kalau jadi entrepreneur itu kita harus kenal diri sendiri dulu ya, Mas ya. Yeah. Nah, berarti selain kenal diri sendiri, mungkin kita move ke historinya kenapa memilih budaya Nusantara sebagai kain pilihannya Mas Didit. Apakah terpengaruh juga dari history kain-kain tertentu
Atau misalkan hal apa yang akhirnya membuat milih tenun Kediri contohnya. Itu apa sih kira-kira keputusan yang seperti apa yang akhirnya memilih pada sesi ini kayaknya yang ini deh, model yang ini deh kayak gitu. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya waktu itu memilih tenun ikat, karena di tahun 2009-2010 itu ada beberapa brand internasional tuh yang mereka melakukan show di Paris itu memakai kain-kain batik dan kain-kain tenun ikat. Nah kemudian di situ aku berpikir, wah sayang banget ya kalau kain-kain ini kemudian dipakai oleh negara lain atau desainer lain yang bukan dari Indonesia. Kemudian orang-orang mengenalnya dari desainer tersebut. Kayaknya harus dari kita deh yang bangga dengan memakai kain-kain tradisional kita. Nah, kemudian dari situ aku menemukan kira-kira apa sih resepnya agar anak-anak muda mau pakai kain-kain itu, sehingga akhirnya kita membuat formula baju-baju ready to wear yang orang-orang mau pakai, baju-baju yang kira-kira orang-orang tertarik, dan dari situ kemudian orang curious, ini kain mana sih, kain mana gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian kita bertemu dengan berbagai macam perajin dari berbagai macam daerah. Biasanya keputusan menggunakan dari daerah mana itu tergantung perjalanan yang kita lakukan. Dan kira-kira kita connect-nya atau kliknya itu dengan perajin yang dari mana gitu. Nah kemudian dari situ kita kembangkan, kita bikin relationship. Jadi hubungannya tuh aku dan perajin tuh nggak sebatas cuman economical relationship ya. Tapi kita lebih ke human to human relationship sih gitu. Jadi benar-benar yang lebih dalam lah gitu. Kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan tadi Mas Didit ada nyebut anak muda, terus Mas mengambil keputusan itu tergantung hubungan dengan pengrajin. Nah, kalau anak muda selama Mas 13 tahun, sukanya tuh pattern-pattern yang kayak gimana sih? Kalau misalkan kita, contoh nih aku mau belajar sama Mas jadi fashion design. Kalau Mas akan kasih saran ke aku, pattern-pattern yang kayak gimana nih yang cocok sama anak muda tuh kayak gimana? Nah, anak muda tuh sebenarnya sukanya mereka adalah sebelum pattern adalah yang bahannya tuh nyaman digunakan, itu pasti. Jadi memang yang pertama bahannya nyaman. Terus yang kedua adalah motifnya yang nggak ribet, dalam arti kata paduan warna itu penting banget. Seperti yang aku pakai nih, warnanya kan cuman terdiri dari 2 warna gitu ya. Nah ini yang kemudian membuat anak muda tuh jadi kayaknya seru ya gitu. Jadi mereka nggak terlalu suka yang warna-warni banget gitu. Kalaupun mau warna-warni, kita juga harus mempelajari palet warnanya yang kira-kira nyatu, nyambung gitu. Nah kemudian yang harus dipahamin juga kalau anak muda itu, mereka itu sekarang senengnya mix and match gitu. Jadi kita juga mengeluarkan koleksi-koleksi kita tuh paling gampang untuk di mix and match. Misalnya celana yang aku pakai, kalau atasnya aku pakai kemeja, kemudian aku kasih blazer, bisa jadi tampilannya formal. Nah kemudian kalau misalnya aku kasih kaos dengan cardigan seperti ini, bisa jadi tampilan yang lebih casual gitu. Jadi anak-anak muda tuh sekarang tertarik adalah ketika mereka bisa beli satu produk, tapi mereka bisa mix and match produk tersebut gitu loh. Jadi daya pakainya tinggi kayak gitu. Setuju sih Mas, karena ternyata mix and match itu juga nggak gampang kan. Nah kalau misalkan bukan tata cara ya, looks mix and match, orang itu sebenarnya ada benar atau salahnya nggak sih? Kalau kan kayak contoh kayak aku nih, tipikal putih hitam putih lagi. Sebenarnya ada nggak sih kayak pakemnya? Oh mungkin kamu harusnya ini pelotnya kayak gitu. Sebenarnya sih kalau untuk urusan style itu kan personal banget ya. Jadi biasanya ditanyain lagi, sukanya gimana sih modelnya? Misalnya ada yang sukanya rame atau sukanya yang monokrom atau yang sukanya lebih ke warna-warna yang pastel gitu. Nah nanti kemudian dari situ kita coba kembangin. Makanya aku itu selalu mengambil waktu yang lumayan lama untuk kenalan dengan si klien aku. Aku akan ngobrol kira-kira sukanya kayak gimana sih gitu. Kira-kira warna favoritnya apa. Kemudian dari situ aku mulai mendesain, aku mulai memadukan modelnya sehingga nanti yang dikeluarkan hasilnya satu yang dia banget, kemudian yang kedua bajunya akan dipakai terus gitu. Aku kepo deh Kak, boleh tahu nggak sih artis yang bener-bener selama Kakak handle itu tuh dia maunya pattern Nusantara terus tuh siapa? Duh, artis banyak ya yang yang kira-kira bener-bener dia tuh sukanya pattern Nusantara banget instead of using yang modern gitu. Yang pasti sih dari awal memang pakainya
apa ya istilahnya, bertenun itu berbatik dan suka wastra itu ada Andin, ada Vidi gitu kan, BCL gitu, dan mereka tuh yang memang istilahnya apa ya, istilahnya seneng gitu loh dengan kain-kain Nusantara gitu ya, dan biasanya suka di mix and match, kemudian kadang nanya aku gimana sih mix and matchnya atau gimana sih gitu, dan aku juga dulu dibantu sama Nikola Saputra kan, dia pakai kardigan tenun gitu dan membuat apa ya satu impresi lah itu di orang-orang. Kemudian ada Mike Lewis, ada Abimana gitu, ada Isabel Yahya, banyak sih, ada Mbak Wiwit gitu ya. Mereka nih yang teman-temanku yang memberikan satu apa ya pengaruh lah juga ketika aku mendesain tuh selalu mikirin oh iya ya ini stylenya begini ya, oh dia bikin kayak gini deh gitu. Dan biasanya di setiap waktu tuh aku selalu terkonek dengan selebritis yang istilahnya dia lagi ada di saat itu, di periode itu gitu loh, karena aku berusaha agar terus relevan dengan masa yang ada gitu, dan aku pelajarin stylenya, aku pelajarin looknya, aku pelajarin gayanya, sehingga hal tersebut jadi referensi juga ya gitu untuk aku. Nah, kalau kakak sebagai fashion design, strategi apa dan taktik apa yang kakak lakukan sampai akhirnya membuat Ikat diterima sama masyarakat seperti sekarang selama 13 tahun? Taktiknya sebenarnya strateginya adalah dengan memahami audiens kita. Kita mau target pasar kita siapa, kemudian bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikan apa yang ingin kita buat kepada mereka. Nah, misalnya contohnya, klien aku 10 tahun yang lalu udah pasti akan berbeda dengan target pasar yang sekarang. Udah pasti mereka lebih mature kan gitu. Yang zaman dulunya 25 tahun, sekarang 35. Yang zaman dulunya 35, sekarang 45. Udah pasti cara marketingnya beda, cara approach-nya juga beda. Jadi kuncinya adalah being relevant. Kita lihat target audience kita dan kita stick to it aja gitu. Jadi kayak misalnya kita belajar dari brand-brand internasional lainnya, usianya brand-brand itu bisa ratusan tahun, bisa puluhan tahun, tapi dia tetap target audience-nya itu misalnya 20, 30 atau 30, 40 ya, itu tetap ada di sana, dan itu yang harus kita pelajarin bagaimana sih caranya agar kita tetap bisa meng-capture si target audience ini. Seberapa besar sih sebenarnya dampak dari anak-anak muda ataupun audiens menggunakan pattern budaya Nusantara atau brand lokal untuk seorang fashion design? Sebenarnya adalah ketika semakin banyak orang yang memakai kain-kain tradisional Indonesia, maka kami sebagai desainer-desainer yang memang fokus untuk membuat produk-produk yang berbahan dasar wastra Nusantara ini akan menjadi semakin terbantu ya gitu, karena kan dengan semakin banyak orang yang pakai, kemudian akan menjadi satu komunitas besar nih gitu, dan ketika komunitasnya udah terbentuk, maka pasarnya pun juga terbentuk. Kalau zaman dulu kan orang pakai kain Nusantara cuman kalau 17 Agustus misalnya gitu, atau Hari Kartini misalnya, tapi sekarang kan setiap hari gitu, dan setiap hari nggak aneh gitu loh orang pakai. Kalau zaman dulu orang pakai batik mau ke kawinan siapa gitu kan, atau mau ada acara apa, sesuatu yang formal. Kalau sekarang orang pakai batik kayak biasa aja gitu. Udah jadi uniform juga di beberapa kantor. Betul, udah jadi uniform juga. Nah, kemudian juga di beberapa kantor juga ada yang mengharuskan dia pakai baju daerah di hari-hari tertentu gitu, dan justru regulasi-regulasi inilah yang memang diperlukan sehingga orang-orang yang bekerja di bidang sektor ekonomi kreatif berwawasan atau berlandaskan budaya seperti kami ini bisa hidup gitu. Mas Didit, menjadi seorang fashion design dan juga entrepreneur itu dua hal yang berbeda. Menurut aku ya, karena kayak tadi sempat disounding kalau entrepreneur harus cari gaji karyawan, mikirin gimana nextnya, terus project yang ini gagal segala macam. Dan fashion design itu harus mencari pattern, mencari pola, terus habis itu menjahitnya, membuat menjadi satu hasil yang baik. How you struggle with dua keadaan ini gitu? Ya, jadi yang pertama adalah ketika dia menjadi fashion designer, dia itu harus menguasai secara teknikal bagaimana tentang fashion secara keseluruhan, kemudian teknikalnya, dan
si fashion designer ini nggak mungkin bisa berjalan kalau bisnisnya nggak berjalan gitu. Nah makanya dia juga harus bisa menjadi a good manager, a good leader. Nah cara menjadi a good manager dan a good leader, dia punya willingness atau kemauan untuk belajar tentang menjadi manajer yang baik seperti apa dan semuanya segala macam. Nah ini akan menjadi perpaduan yang menarik. Nah bagaimana cara bagi-baginya? Nah itu harus dibagi sama si orang itu sendiri. Ketika zaman dulu aku tuh selalu berpikir kayaknya nggak bisa deh gitu, tapi kemudian aku berpikir bahwa manusia itu kita terlalu banyak memberikan batasan buat diri kita sendiri. Pertama kita nggak bisa dulu, padahal Tuhan kasih kita satu hari 24 jam, bayangkan 24 jam ya, 24 jam yang terkadang kita habiskan untuk main sosmed atau apa bisa 2 jam 3 jam sendiri. Padahal di jam tersebut mungkin kita bisa menyelesaikan masalah yang ada, solving problem dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kendalinya adalah di diri kita masing-masing. Bagaimana cara kita bisa menjadi sales manager, bagaimana kita bisa menjadi a good leader, bagaimana kita bisa jadi orang yang belanja bahan, bagaimana kita kemudian bisa ketemu klien kita menjadi orang marketing, bagaimana kemudian kita bisa mendesain menjadi seorang fashion designer, bagaimana kemudian kita ada di belakang layar bertemu dengan tim produksi kita menjadi si production manager gitu. Jadi satu orang ini sebenarnya pekerjaannya banyak dan istilahnya kalau entrepreneur tuh dia harus bisa segala macam. Nah, memang berat di awal, tetapi ketika kita sudah menjalani semua peran tersebut, kemudian kita akan bisa lebih menghargai semua peran kerja tim kita. Karena kita tahu strugglingnya mereka, karena kita tahu susahnya di mana, dan justru kita tahu bagaimana solusinya, sehingga nanti kita bisa mengarahkan mereka bagaimana sih caranya agar kita bisa sampai tepat di tujuan. Nah kalau saya tuh orangnya adalah orang yang fokus pada solusi, bukan pada problem yang terjadi. Sehingga kita harus bisa menemukan solusi-solusi dibanding menyalahkan pada keadaan gitu. Setiap orang pasti akan menemukan titik terendah, itu udah pasti. Setiap orang pasti akan menemukan tantangan. Tetapi justru dengan titik terendah dan tantangan ini, kita akan bisa menemukan kekuatan-kekuatan baru. Banyak dari teman-teman kita yang kemudian memilih mundur karena desakan orang atau kata orang seperti apa ketika dia jatuh dan terpuruk. Padahal kalau dia lakukan sedikit lagi, mungkin di situ justru dia menemukan kekuatan dia dan dia memiliki satu ide baru untuk bisa menyelamatkan apa yang dia pegang dan jalani gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang berjuang, mudah-mudahan tetap bisa ingat dengan intention atau niat ketika mereka memulai satu pekerjaan tersebut. Berpegang pada niatan tersebut dan selalu ingat niat ini, sehingga ini akan menjadi bahan bakar ketika kita lagi putus asa, kita lagi jatuh, lagi sedih kayak gitu. Karena teman-teman, hidup tidak semudah 1 menit TikTok. Betul. Walaupun sekarang kita banyak juga mengalami struggle, banyak juga tapi yang akhirnya mention struggle-nya justru lebih dominan dibandingkan bagaimana mencari solusinya. Berarti ternyata jadi entrepreneur itu penting banget. Sampai akhirnya kita dipaksa, dari tadinya kita mungkin punya masalah, harus tough, terus harus punya solusinya ya Mas ya? Ya. Jadi memang sebenarnya dari entrepreneur banyak sekali yang bisa kita pelajarin. Nggak cuman kita bisa belajar bagaimana sih caranya menciptakan produk, tapi aku juga selalu tertarik, gimana sih kalau dagangan lo lagi nggak laku? Bagaimana sih kalau kira-kira lagi nggak ada yang beli, atau misalnya kalau lagi habis ide apa yang lo lakukan? Karena dari situ kemudian kita bisa melihat bagaimana mereka semua tuh punya semangat ya untuk menjalankan apa yang mereka yakini gitu. Dan justru dari situ mengapa para entrepreneur ini menjadi orang-orang yang sangat inspiratif, dan mereka menjadi orang-orang yang sebenarnya adalah cheerleader buat diri mereka sendiri. Karena kalau kita kerja sama orang kan biasanya berbeda vibe-nya dengan kalau ketika kita kerja sendiri. Dulu aku berpikir kerja sendiri lebih santai, ternyata enggak. Ketika kerja sendiri itu adalah komitmen kita sama diri sendiri gitu. Jadi bisa kerja seminggu penuh atau bisa kerja seminggu 2 kali. Nah itu bagaimana cara kita ngatur-ngatur sama diri kita sendiri. Kayaknya kalau jadi entrepreneur nggak kenal 9-5 deh Mas. Enggak sih.
Apalagi kalau misalkan kita ada sesuatu yang contohnya nggak deal atau nggak sesuai project plan kita dalam 1 tahun. Betul. Itu kayak harus twist in a Benar. second, in a minute. Itu gimana sih, bener-bener kayak gitu ya. Iya, jadi seorang entrepreneur pun dia harus fleksibel juga, dan dia juga harus melihat bahwa tidak semuanya pencapaian itu garisnya ke atas. Kadang ada pencapaian ke samping, ada serong dikit atau apa gitu. Jadi dia pun juga harus fleksibel untuk melihat itu. Dan harus belajar untuk apresiasi diri sendiri ya. Betul, itu penting sih gitu. Karena kadang kita dipacu dengan keadaan, kita lupa untuk istirahat gitu. Walaupun banyak juga akhirnya lebih banyak apresiasi diri sendiri tapi belum ngapa-ngapain. Ada juga kan Mas? Benar. Apalagi anak-anak kayak kita zaman sekarang, anak muda kan kayak gitu ya, ngeliat TikTok, wah dia didapat BMW, terus gimana caranya supaya dapat BMW juga. Benar. Tapi dia skip the process gitu ya. Jadi memang proses penting, jangan di skip. Justru tapi dengan kita menjalani proses naik turunnya kehidupan, justru dari situ kemudian kita lebih mengenal diri sendiri ya. Nah, Mas terakhir nih, minta dong pesan untuk teman-teman dan juga penonton kita tentang kenapa harus menggunakan pakaian dengan wastra Nusantara. Oke, kenapa harus menggunakan pakaian dengan wastra Nusantara? Yang pertama adalah tidak hanya kita akan terlihat keren dan berbeda dan unik, pada saat yang sama kita juga akan membantu para perajin yang ada di belakang kain-kain atau produk-produk yang kita pakai. Jadi tidak hanya tampil keren, tetapi teman-teman juga membantu mereka untuk menunjang ekonominya, dan justru dari situ kemudian akan timbul siklus ekonomi untuk para perajin-perajin ini, sehingga mereka bisa terus berkarya, bisa terus hidup, dan ternyata fashion tidak hanya menampilkan satu gaya tertentu, tapi fashion juga bisa memberikan penghidupan, dan dengan fashion kita juga bisa berbagi dengan yang lain. Wah, thank you banget Mas. Aku yakin banget ini videonya bakal jadi motivasi dan insight baru buat teman-teman yang mau jadi fashion Amin. design. Kalau misalkan mau belajar kelasnya di mana, Mas? Nah, sekarang aku punya platform baru untuk belajar. Belajarnya tuh nggak cuman belajar jadi fashion designer, tapi belajar bikin brand, belajar marketing, belajar ketahanan juga, dalam arti kata bagaimana sih? Mental juga. Iya, bagaimana biar kita bisa jadi lebih mengenal diri sendiri yang tadi Mbak bilang gitu ya. Dan itu semua ada di platform mengajarku, namanya www.jadiginibelajarbersama.com. Wow. Buat teman-teman yang mau, langsung aja nanti ke website yang sudah disampaikan sama Mas Didit, dan jangan lupa untuk follow Instagram Mas Didit, karena menurut aku bakal banyak banget motivasi yang relate banget ya sama anak muda zaman sekarang ya. Makasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.